Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa berjumpa dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sawangarjo, yaitu Ibu Khodiah SPD. Dengan maksud saya ada tugas dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Magelang, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin gitu. Langsung saja untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Khodiah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sawangarjo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Nur, akan saya coba menjawab. Namun sebelum ke hal identifikasi, seyogyanya saya mengetahui terlebih dahulu apa definisi dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah situasi di mana seseorang mengalami keadaan benar lawan benar. Sementara bujukan moral adalah keadaan benar lawan salah. Tatkala kita berhadapan dengan situasi bujukan moral, jelas kita akan memilih kebenaran. Gitu. Oh ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu Khodiah menjalankan keputusan pengambilan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Yang saya lakukan, saya akan berusaha dengan cara diantaranya satu, mengidentifikasi masalah yang terjadi. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta atau data kejadian. Yang ketiga, mencari solusi yang tepat dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Yang keempat, mengajak warga sekolah musyawarah memutuskan dengan bijak. Terus langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, saya akan mencoba 9 langkah pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, ujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ya, jadi menggunakan 9 langkah-langkah keputusan. Ya. Terusnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Di dalam mengambil keputusan yang secara efektif, saya mengajak rekan guru untuk mengadakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga sedikit akan terjadi resiko ketidakadilan. Lanjut Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang terjadi tantangan adalah saya harus memutuskan dengan tepat, cepat, dan akurat, dan tidak merugikan orang lain, bersifat adil, dan untuk kepentingan orang banyak. Sehingga saya perlu bekerjasama atau kolaborasi dengan orang lain sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Baik Bu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu? Terus bentuknya seperti apa dan apa yang dijalankan oleh Ibu? Ya. Kalau terjadi suatu kasus di SD saya atau saya sendiri memang tidak membuat jadwal khusus. Hanya ketika terjadi sebuah kasus, saya segera menyelesaikan
agar kasus ini tidak berkepanjangan atau bersifat insidental. Demikian. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, tentu saja ada. Saya selalu minta pertimbangan dari semua dewan guru yang ada di SD Sawangargo, komite, bahkan kalau perlu kita melibatkan pihak dari Korwil di Kecamatan Salaman dan pengawas bila memang dianggap sangat diperlukan. Pokoknya saya mengajak semua komponen warga sekolah atau stakeholder yang ada. Ini yang terakhir itu Ibu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan dalam hal ini adalah keputusan yang terbaik itu memang melalui suatu musyawarah untuk mencapai mufakat. Sehingga semuanya akan tercipta rasa keadilan dan harapannya semua masalah akan terselesaikan dengan cepat, tepat dan akurat. Terima kasih. Terima kasih Bu atas wawancara pada pagi ini. Ini sangat membuat kami dapat informasi banyak tentang keputusan atau yang berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yusni? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak Nur. Mohon maaf pada kesempatan kali ini saya sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Magelang mendapat tugas untuk modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin. Untuk itu maka untuk studi berkenan Ibu sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Banjarjo untuk saya wawancari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu Yusni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang telah saya jalani di SD Negeri Banjarjo itu, ketika ada permasalahan yang itu pilihan A benar, kemudian pilihan B juga benar, nah itu merupakan dilema etika. Kalau yang keduanya itu salah, nah itu merupakan bujukan moral. Oh, berarti untuk dilema etika yaitu benar melawan benar gitu ya Bu ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu Yusni sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Banjarjo menjalankan keputusan pengambilan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu. Oh, untuk dilema etika berarti nih Pak ya. Nah itu yang biasanya yang saya lakukan itu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi itu. Jadi diidentifikasi sedemikian rupa, kemudian mengumpulkan data-data dan fakta yang nyata, yang real seperti itu. Kemudian yang ketiga mencari solusi serta mempertimbangkan berbagai banyak hal seperti itu. Kemudian baru dimusyawarahkan kepada warga sekolah. Oh, berarti saya tangkap itu ada 4 ya. Pertama mengidentifikasi masalahnya, terus kedua itu mencari fakta-fakta, terus yang ketiga yaitu bekerja sama atau dengan pihak yang berkepentingan atau kita guru sejawat, dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan berdasarkan dengan guru itu untuk berdiskusi bersama atau kolaborasi dengan guru yang lain. Selanjutnya untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini SD Negeri
Banjarjo. Oh, itu masih tentang dilema etika Dilema ya. etika ya. Ada 9 langkah yang saya yang coba lakukan. Yang pertama itu mengenali bahwa di situ ada nilai yang saling bertentangan antara benar dan benar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang nyata, betul-betul nyata dalam situasi tersebut. Kemudian menguji apakah ini benar, salah dan sebagainya. Selanjutnya menguji paradigma benar lawan benar seperti itu. Berikutnya melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Nah, yang kedelapan itu membuat keputusan, dan yang kesembilan merefleksikan, melihat kembali apa keputusan kita, kemudian merefleksikan. Seperti itu, Pak. Oh ya, berarti yang dilakukan Ibu yaitu menggunakan 9 langkah untuk dilema etika ya. Itu sangat luar biasa ya, karena dengan sudah menggunakan prosedur penggunaan 9 langkah, pasti suatu masalah akan bisa terpecahkan dengan baik itu. Terima kasih. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih Pak. Hal yang membuat itu menurut saya itu sangat efektif adalah ketika bermusyawarah dengan warga sekolah, dengan guru-guru terutama ya, yang bukan terlibat, maksudnya yang mempunyai ikut mengambil keputusan seperti itu. Jadi ada berbagai macam pendapat, kami rangkum menjadi satu dan kami simpulkan. Nah, itu yang paling efektif. Berarti yang paling efektif intinya bahwa Ibu harus menggunakan musyawarah untuk mufakat gitu. Iya. Untuk selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, dilema etika ya, benar itu yang paling membuat tantangan, yang menjadi tantangan itu adalah mengambil keputusan secara adil. Ketika mengambil keputusan secara adil itu memang sangat menantang sekali. Harus cepat, akurat, dan tidak merugikan orang lain. Nah, dan itu kita akan memilih yang bermanfaatnya itu lebih banyak orang daripada untuk beberapa orang, seperti itu Pak. Berarti tantangannya itu harus berbuat adil gitu ya Pak? Iya, betul. Terus selanjutnya, apakah Ibu selaku Kepala Sekolah SD Negeri Banjarjo memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema? Apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal khusus tidak ya, karena namanya kasus itu kan tidak terjadi secara terjadwal ya. Jadi situasional seperti itu. Jadi ketika terjadi kasus dilema etika, maka kami segera menangani kasus tersebut dengan cara musyawarah. Dengan beberapa langkah, termasuk pada akhirnya adalah musyawarah bersama, seperti itu Pak. Berarti tata kala tidak ada, cuma izin final untuk penyelesaian kasus. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Oh iya. Untuk pengambilan keputusan jelas ada musyawarah antara saya dengan para guru. Kemudian ada juga kasus yang melibatkan musyawarah dengan komite sekolah, kemudian dengan korwil, dengan pengawas, seperti itu. Jadi tidak hanya saya memutuskan sendiri, tapi berbagai macam. Intinya harus ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Iya. Terus ini yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Untuk pengambilan dilema etika, sesuai dengan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan di awal, itu yang paling harus dilakukan adalah musyawarah bersama. Kita tidak boleh memutuskan sesuatu hanya sekehendak hati kita sendiri, tapi harus dengan musyawarah mufakat yang itu sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk resiko, kemudian manfaatnya dan sebagainya, seperti itu. Luar biasa Bu, ternyata dengan kita mengambil keputusan yang berbasis kebijakan sebagai pemimpin,
kita akan tepat sekali dalam memutuskan suatu kasus atau masalah, sehingga kita tidak akan merugikan dari beberapa pihak. Dan alhamdulillah dengan adanya 9 langkah-langkah dari etika D5 etika, maka kita akan lebih mempermudah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya, terima kasih Bu atas wawancaranya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi pendidikan untuk nasional Indonesia. Terima kasih. Sukses selalu bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.